Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Yuni Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah seminar, dan saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul presentasi proposal dan karya ilmiah. Yang pertama yaitu pengertian presentasi proposal. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Presentasi merupakan kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Proposal adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Rencana kegiatan tersebut tentu saja harus dituliskan secara baik dan benar upaya pihak yang berkepentingan dapat memahaminya dengan baik. Jadi, presentasi proposal adalah presentasi di mana seseorang memaparkan rencana penelitian dan berusaha untuk meyakinkan penguji atau pihak yang berkepentingan bahwa topik tersebut layak untuk diteliti. Selanjutnya yaitu teknik presentasi proposal. Yang pertama yaitu pastikan telah membuat proposal. Langkah pertama yang wajib dilakukan sebagai cara presentasi seminar proposal ialah memastikan telah menyelesaikan proposal itu sendiri. Pastikan juga bagian-bagiannya telah tersusun secara lengkap dan sistematis tanpa ada terlewat satupun. Dimulai dari bab pendahuluan yang memuat latar belakang dan rumusan permasalahan, kajian pustaka dasar teori, hingga bab metodologi penelitiannya. 2. Yaitu memahami materi proposal. Setelah memastikan proposal tersusun secara rapi dan siap untuk dipresentasikan, maka pahami setiap bagian dengan matang. Misalnya dengan menguatkan kembali motivasi dalam diri yang mendasari alasan penelitian tersebut dipilih untuk dilakukan. 3. Yaitu membuat media presentasi. Layaknya presentasi biasa, saat seminar proposal pun perlu memakai media untuk mempermudah penyampaian. Usahakan khusus untuk seminar ini menggunakan media yang sederhana, namun poin-poinnya mampu tersampaikan dengan jelas. Misalnya, jika memakai PPT, maka pastikan panjangnya maksimal sekira 15 halaman. Itu pun termasuk pembuka dan ucapan terima kasih di akhir slide. Selanjutnya yaitu perbanyak latihan pra-seminar. Mengadakan simulasi latihan secara mandiri dengan bantuan dari teman dekat akan sangat bermanfaat dalam mengoptimalkan penguasaan materi presentasi menjadi lebih sempurna. Lalu, cara ini juga efektif dalam pengaturan durasi waktu presentasi yang direncanakan. Selain itu, juga akan bisa mengoreksi apabila ada sesuatu yang dirasa kurang pas latihan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu kuasai audiens. Secara umum, keberadaan audiens seringkali memberi dampak psikologis yang nyata, khususnya bagi mahasiswa demam panggung. Karenanya, usahakan tetap fokus dan yakini bahwa seminar ini bukanlah sidang, melainkan ajang diskusi untuk menyempurnakan rancangan. Tanamkan mindset seperti itu, agar tidak sampai gugup atau bahkan blank saat sudah berada di ruangan presentasi. Selanjutnya 6 yaitu sampaikan poin proposal secara singkat, padat, dan jelas. Saat memulai presentasi proposal yang telah disiapkan, jalankan semua dengan tenang agar setiap poin dalam proposal tersebut tersampaikan dengan lengkap tanpa adanya yang terlewat. Terlebih lagi, kelengkapan dan kejelasan materi ini akan menjadi salah satu indikator yang sangat penting bahwa mahasiswa terkait sudah siap terjun untuk melakukan penelitian. 7 yaitu yakinkan urgensi penelitian.
Ditekankan kembali kepada audiens adalah urgensi dari penelitian yang akan dilaksanakan, yakni tunjukkan betapa pentingan rancangan ini dan peranan penelitian dalam memecahkan masalahnya nanti. Ini menjadi salah satu penelitian penting apakah sebuah penelitian bisa dikatakan layak atau tidak layak dilanjutkan nantinya. Selanjutnya 8 yaitu berdoalah. Sebelum atau sesudah melakukan kegiatan, harus melakukan berdoa. Yang penting untuk meminta kelancaran pada Tuhan, baik untuk membiasakan diri untuk mengawali dan mengakhiri usaha dengan berdoa dari hati yang sangat tulus. Selanjutnya 3 yaitu materi pengertian presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan kegiatan umum yang dilakukan dalam dunia ilmu yang dimana definisi dari presentasi ilmiah itu sendiri ialah pengajian karya tulis atau karya ilmiah seseorang di depan forum. Kegiatan presentasi ilmiah ini berfungsi sebagai penyebaran informasi ilmiah, baik informasi dengan penelitian yang menggunakan rujukan terpercaya maupun informasi penerapan dari yang bersifat ilmiah. Tujuan presentasi ilmiah misalnya untuk memberikan informasi untuk meyakinkan sebuah pendapat dari karya tulis itu sendiri. Adapun tujuan presentasi lainnya antara lain, 1 yaitu edukasi dan pendidikan, 2 yaitu memberikan informasi, 3 yaitu persuasi atau mempengaruhi. Materi selanjutnya yaitu 4 teknik presentasi karya ilmiah. 1. Memperkenalkan diri. Hal yang mendasar dan wajib dilakukan pertama kali adalah perkenalan. Cara memperkenalkan diri bisa dengan penjelasan singkat atau penjelasan yang disertai dengan menampilkan biodata pada slide presentasi. Jika Anda sebagai pembicara tunggal, biasakan moderator yang bertugas untuk memperkenalkan diri Anda sambil menayangkan resume singkat. Jika Anda maju bersama tim, maka cukup melakukan perkenalan secara singkat untuk menghemat waktu. Apa saja yang perlu disampaikan, informasi esensial seperti nama lengkap, asal instansi, jenjang pendidikan, topik penelitian, dan judul karya ilmiah. Selama sesi perkenalan, usahakan melakukan kontak mata dengan baik dengan audiens dan tersenyum untuk memberikan kesan ramah. 2 yaitu membuka presentasi dengan kata-kata yang mengesankan. Berlanjut ke tahap berikutnya yakni pembukaan. Dengan membuka presentasi ilmiah yang patut dicoba dengan kata-kata yang berkesan. Hal tersebut dapat menarik perhatian para audiens secara instan sehingga mereka mendengarkan dengan fokus apa yang akan disampaikan. 3 yaitu menyampaikan latar belakang dan fakta yang mendukung. Setelah berhasil merebut perhatian audiens dengan membuka dengan kata-kata keren, maka saatnya Anda masuk ke tahap menjelaskan latar belakang. Setiap permasalahan dalam karya ilmiah tentu memiliki latar belakang. Disarankan untuk tidak memaparkan background terlalu panjang. Anda cukup menampilkan slide berisi poin-poin yang disertai dengan penjelasan singkat dari Anda. Selanjutnya 4 yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat karya ilmiah. Hal ini perlu dipaparkan adalah tujuan dan manfaat dalam presentasi yang bersifat ilmiah. Menjelaskan tujuan sangat penting untuk memberikan gambaran tentang apa yang Anda capai dalam penelitian atau studi kasus tertentu. Tujuannya untuk memudahkan para audiens untuk memahami arah karya ilmiah yang disajikan kepada mereka. Dalam penyampaian tujuan, Anda boleh saja menyebutkan poin-poin dapat menjelaskan atau dilengkapi dengan penjelasan pendek. Selain itu, bermanfaat karya ilmiah juga perlu disampaikan saat presentasi. Yang kelima yaitu memaparkan poin-poin penting dalam hasil penelitian.
Menjelaskan mengenai hasil dari penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam menyampaikan presentasi ilmiah. Para audiens pasti menunggu pokok pembahasan dan hasil yang didapat dari analisis yang Anda lakukan. Dalam memaparkan hasil penelitian, Anda perlu menyebutkan teori para ahli dan yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya untuk membandingkan hal tersebut dapat menyediakan pengetahuan tambahan untuk para audiens. Anda dapat menjelaskan hasil dengan detail, namun sebaiknya tampilkan juga grafik, tabel, foto, atau ilustrasi untuk memudahkan audiens dalam memahami hasil tersebut. 7 yaitu menyampaikan kesimpulan penelitian. Jika Anda membuka, pasti ada tahap penutup. Mengakhiri presentasi terkait ilmu ilmiah umumnya dilakukan untuk menyampaikan kesimpulan. Dalam menyampaikan kesimpulan, cukup tampilan highlight dari hasil penelitian agar audiens cepat paham. Anda boleh menambahkan pendapat pribadi maupun saran untuk peneliti yang lainnya untuk tertarik mendalami topik yang sama. Jangan lupa untuk menyebutkan beberapa referensi utama yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah tersebut. 7 yaitu mempersilakan diskusi. Setelah menutup penyampaian materi, bukan berarti Anda benar-benar mengakhiri presentasi tersebut. Umumnya, saat presentasi yang bersifat ilmiah, Anda harus membuka sesi diskusi. Tujuannya agar audiens memiliki kesempatan untuk bertanya sebuah topik materi. Tugas Anda cukup mempersilakan audiens untuk mengajukan pertanyaan. Jangan lupa catat agar tidak ada pertanyaan atau saran yang terlewat. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.